Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Iklim Alifa Zahra. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua salah satu penyelesaian bagian leher pada pakaian dengan menggunakan lapisan. Di part 1 ini aku akan bahas lapisan depun. Apa sih lapisan depun itu? Jadi lapisan depun itu adalah lapisan yang dijahit ke arah dalam pakaian. Jadi dia tidak terlihat dari luar pakaian lapisannya. Contohnya seperti ini. Aku coba balik baju anaknya. Kurang lebih lapisannya itu seperti ini. Dia ada di bagian dalam pakaian. Nah, untuk cara pembuatannya, langkah pertama yang harus teman-teman siapkan itu adalah pola yang akan teman-teman gunakan. Di sini aku punya pola bagian depan yang warna merah muda ini dan pola bagian belakang yang warna biru ini. Jadi aku bedakan kedua polanya dengan kertas yang berbeda warna. Untuk bagian depan di tengahnya ini itu bagian tengahnya ya. Jadi setengah bagian depan badan ini aku beri tanda TM atau tengah muka. Jadi ini bagian tengah mukanya, ini bagian lehernya, ini bagian bahu, dan ini bagian kerung lengan. Untuk pola bagian belakang juga sama, aku buat di bagian tengah belakangnya ini tanda TB, di sini terbalik ya huruf B-nya. Dan ini bagian leher, bagian bahu, juga bagian lengannya ya, kerung lengan. Di sini aku beri tanda TB. Nah, untuk lapisan itu kan dibuatnya berdasarkan bentuk leher, berdasarkan bentuk lingkar leher. Jadi kita harus perhatikan dulu bentuk leher yang akan kita buat itu seperti apa. Kalau di sini aku punya yang bentuknya itu U ya, leher U atau leher lingkaran gitu bulat. Di sini pertama-tama kita beri tanda dari bagian tengah ini, bagian atas tengah muka. Dari bagian atas tengah muka ke arah bawah kita beri tanda 3 cm. Karena untuk pakaian anak jadi aku pakai 3 cm aja. Kalau untuk pakaian dewasa teman-teman bisa pakai sekitar 5 cm, itu udah cukup. Kita buat dari sini ke sini 3 cm, dari puncak bahu ke bahu 3 cm juga. Lalu kita bentuk di sini sesuai dengan bentuk lehernya seperti ini. Jadi lapisannya itu nanti yang akan kita buat itu hanya sebatas ini aja, sebatas yang sudah kita bentuk lagi gitu ya lapisannya. Untuk leher yang kotak nih, contohnya seperti ini. Untuk bentuk leher yang kotak atau persegi ya, bukan kotak. Aku di sini pakai 3 cm juga dari bagian puncak tengah mukanya, dan dari bahunya juga sama 3 cm. Nanti tinggal kita bentuk aja gitu sesuai dengan bentuk lehernya. Ini untuk lapisan bagian depan. Nah, untuk bagian lapisan belakangnya kayak gimana nih? Untuk bagian lapisan belakangnya kita juga sama, ukurannya itu berpatokan dengan ukuran lapisan bagian depan. Untuk lapisan bagian belakangnya aku juga pakai 3 cm, 3 cm, lalu kita lengkung lagi gitu. Kalau belakangnya mau kotak, kita bentuk kotak. Kalau depan belakang mau lehernya itu V, kita bentuk V sesuai dengan lingkar lehernya. Setelah nanti kita bentuk seperti ini, aku akan contohkan yang mudah saja ya, yang lingkaran ini, yang U. Yang ini itu nanti si lapisannya akan seperti ini setelah dicetak ya. Aku sarankan untuk dicetak, jangan dipotong pola badannya supaya bisa dipakai berulang-ulang seperti itu ya. Nanti bentuknya itu seperti ini gitu. Jadi lapisannya hanya sebatas yang sudah kita gambar saja. Segini. Ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakang. Nah, seperti ini. Di bagian tengah lapisan masing-masingnya kita juga beri tanda TB atau TM. Teman-teman juga bisa cukup beri tanda X aja di sininya ya, di bagian tengahnya, tengah lapisannya.
supaya nanti pas kita cetak ke kain tidak tertukar posisi mana yang harus digabungkan seperti itu. Kita langsung aja ke pemotongan kainnya. Jadi teman-teman, di sini aku langsung tunjukkan aja potongan kainnya untuk mempersingkat video. Yang pertama, potongan kain bagian depan yang ini aku letakkan di bagian lipatan kain untuk tengah mukanya. Jadi nanti dia ketika dibuka sudah full satu lembar badan bagian depan. Seperti itu. Untuk kelebihannya atau kampuhnya aku kasih sekitar 1 cm di setiap bagiannya ya, 1 cm, karena nanti di bagian bawah akan aku sambung dengan aksen frill. Seperti itu. Nah, untuk lapisannya itu memperhatikan potongan bagian badan. Jadi kalau misalkan kita letakkan potongan badan bagian depan di lipatan kain untuk tengah mukanya, maka lapisannya pun kita letakkan tengah mukanya di lipatan kain seperti ini. Untuk kampuhnya itu sama, disamakan dengan kampuh badan. Kalau kampuh badannya 1 cm, kampuh pelapisnya pun kita beri 1 cm. Dan untuk bagian belakangnya, karena kita akan membuat bukaan di bagian belakang, kita beri kampuh pada bagian tengah belakang ini sekitar 2 cm sampai 2,5 cm ya. Kalau aku 2 cm sampai 2,5 cm itu udah cukup untuk bukaan resleting ataupun kancing. Di sini nanti aku akan pakai bukaan kancing jamur di bagian atasnya. Untuk lapisannya, kita juga memperhatikan potongan dari bagian badan. Kalau misalkan tadi bagian badan kita beri kampuh di bagian tengah belakangnya itu 2 cm sampai 2,5 cm, maka di bagian lapisannya pun kita beri kampuh sebesar yang sama gitu ya dengan potongan bagian belakangnya, yaitu 2 sampai 2,5 cm. Dan karena tadi potongan bagian belakang itu untuk bukaan, jadi tengah belakangnya aku simpan di belahan kain gitu, jadi di kain yang terpisah seperti ini. Untuk kampuh yang lainnya itu sama 1 cm seluruhnya. Lalu di sini aku punya potongan kain yang panjang untuk aksen frillnya. Sekarang kita langsung aja ke proses penjahitan. Yang pertama kita jahit adalah badan bagian belakang. Kita jahit, kita ukur dulu, sisakan dari sini ke bawah sekitar 11 cm, karena di sini aku akan pakai bukaan kancing. Aku kasih jarak 11 cm, lalu aku jahit sisanya sampai bawah sini, dari ujung sampai ujung kain aku jahit dulu. Setelah itu aku sambungkan bagian sisi dengan bagian sisi, depan dan belakang, lalu bahu depan dan belakang aku sambungkan. Kita sekarang obras dulu, lalu kita jahit bagian samping dan bagian bahunya. Untuk proses penjahitan, bagian pertama yang akan kita jahit adalah potongan badan belakang. Kita sisakan dari atas ke bawah sekitar 12 cm, lalu kita jahit sisanya ya. Kalau kita sudah jahit bagian belakang, sekarang kita sambungkan bagian sisi ketemu sisi kanan dan kiri, lalu bahu ketemu dengan bahu.
Lalu sekarang kita satukan bagian frillnya dengan bagian badan. Seperti ini. Jadi nanti baik ketemu baik, lalu kita jahit di sini. Di kampuh ini. Untuk bagian lapisannya supaya lebih rapi dan bentuknya lebih bagus, kita pakai pelapis Vaseline. Kita letakkan bagian yang ada lemnya ini ke posisi buruk kain. Lalu kita setrika. Kita tap-tap aja ya, setrikanya jangan digosok tapi kita tap-tap aja. Sampai kain Vaseline-nya itu menempel pada lapisan. Seperti ini. Ini untuk yang belakang. Dan ini untuk lapisan yang depan. Lalu setelah itu kita sambungkan bagian bahu lapisan dengan bahu lapisan. Kita jahit bahu ini ke sini, bahu ini ke sini. Setelah itu kita posisikan bajunya di bagian baik. Lalu bagian lapisannya itu di bagian buruk. Seperti ini. Jadi sisi baik ketemu dengan sisi baik. Seperti ini. Lapisannya kita posisikan di luar pakaian. Kita ketemukan dulu bagian bahu ketemu dengan bagian bahu seperti ini. Bagian bahu kita ketemu dengan bagian bahu. Lalu kampuhnya, kampuh ini, kampuh baju dan kampuh lapisan kita sama-sama buka. Ini dibuka, yang ini juga dibuka. Lalu kita sematkan. Setelah itu kampuh di bagian bahu yang satunya lagi. Ini kita buka, yang ini juga sama kita buka. Kita semat lagi. Setelah itu baru kita ke bagian leher depan ya. Leher depan juga kita sama sematkan. Jadi nanti untuk bagian lapisan belakangnya itu seperti ini. Ini lapisan depannya dari luar. Ini lapisan belakangnya. Kelebihan 3 cm-nya sudah kita lipat ke sini, ke dalam sini. Ini luarnya, kelebihan 3 cm-nya sudah kita lipat ke sini. Yang ini ya, kelebihannya. Sekarang kita jahit
seluruh lingkar lehernya, dari belakang ke depan sampai ke belakang lagi. Kita jahit seluruhnya. Proses penjahitannya itu, teman-teman, kita jahit lapisannya ini dari luar. Ini kan bagian luar pakaian ya. Ini bagian luar pakaian, kita jahit lapisannya itu dari luar dulu. Kita jahit. Jadi kurang lebih nanti hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Untuk lapisannya itu masih berada di luar pakaian. Setelah itu, kampuhnya atau kelebihan kainnya kita gunting miring-miring. Kita gunting miring-miring seperti ini. Jangan sampai mengenai batas jahitan. Nanti kita gunting miring-miringnya ini full ya, mengelilingi lapisan sampai kita kembali lagi ke belakang sini. Kita gunting miring-miring kampuhnya ini seluruhnya. Setelah semua kampuhnya kita gunting miring-miring seperti ini, seluruhnya sampai ke belakang, kita masukkan lapisannya ke bagian dalam pakaian, kita lipat ke dalam seperti ini. Kita arahkan si lapisannya ini ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan seluruhnya ke dalam. Nanti lapisannya ini ada di bagian dalam setelah kita balik. Lalu kita bisa jahit di bagian sini. Kurang lebih 0,2 sampai 0,3 mili sekelilingnya supaya lapisannya itu diam di bagian dalam. Kita bisa jahit di sini sekitar 0,2 mili sampai 0,3 mili, atau kita bisa juga jahit di sini di bagian dalam sini supaya lebih bagus gitu ya, jadi jahitannya tidak terlihat dari luar. Sekarang aku akan contohkan kita jahit di bagian dalam ya. Di bagian lapisannya kita jahit di sini sekelilingnya sekitar 0,2 sampai 0,3 mili.
Jadi nanti jahitannya itu akan ada di bagian lapisan seperti ini. Lalu bagian ini nanti kita obras dan kita lipat ke bagian dalam. Jadi teman-teman, kurang lebih hasil akhirnya itu seperti ini. Untuk bagian lehernya, dia sudah terlapisi. Nanti di bagian bawahnya ini, di bagian obrasannya ini, teman-teman tinggal selesaikan dengan tusuk som, supaya dari bagian luarnya itu tidak terlihat jahitan, seperti itu. Jadi seperti itu untuk pemasangan lapisan depunnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka sama video ini, klik tombol subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.